Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan Kepala Pusat Data dan Informasi BPBD Jakarta, Bapak Muhammad Yohan. Selamat sore, Pak Yohan. Ya, selamat sore, Pak Yohan. Sore. Halo. Ya, selamat sore, Pak Yohan. Suara saya terdengar jelas? Terdengar, Mbak. Baik, Pak Yohan. Ya. Berdasarkan data BPBD, mana saja kawasan Jakarta yang paling terdampak derasnya hujan pada pagi hari hingga sore hari ini, Pak Yohan? Baik, Mbak, yang paling terdampak itu di Jakarta Selatan ya. Ada 19 RT yang terdampak. Tadi saya baru dari Jakarta Selatan ya ke Jalan Nis. Itu saya mengikuti selama beberapa jam bagaimana itu bisa surut dari 95 cm. Terakhir saya tinggal itu 45 cm ya. Ini diakibatkan akibat luapan Kali Krukut di wilayah tersebut. Baik. Kemudian juga total wilayah yang tercatat tergenang itu sampai dengan pukul 16 tadi itu ada sekitar 29 RT ya yang tergenang dengan ketinggian yang variatif ya. Kira-kira seperti itu kondisinya. Baik, itu 29 RT yang terdampak di Jakarta Selatan saja atau seluruh Jakarta, Pak Yohan? Jakarta Selatan ada 19 RT. Di sisanya di seluruh wilayah Jakarta ya, di Jakarta Utara, di Timur, di Barat juga cukup banyak terjadi genangan ya. Karena mengingat ini terjadi karena memang dari kemarin itu tutupan awan hujan dari data yang dikirim dari BMKG itu menutupi wilayah Banten, wilayah Jakarta, dan wilayah Jawa Barat ya. Sebagian wilayah Jawa Barat itu tertutup awan hujan. Itu situasinya cukup signifikan dari kemarin sore sampai dengan saat ini juga masih tertutup awan hujan ya. Baik. Dan seperti yang tadi saya alami di Jalan Nis di wilayah Cilandak Timur ya, itu pun hujannya itu sempat berhenti tapi hujan lagi, hujannya berhenti, hujan lagi gitu. Jadi awan yang membawa bulir-bulir hujannya masih terus bergerak ya ketika kami di lokasi ya. Namun demikian rekan-rekan ini cukup solid di wilayah. Tadi saya di Jalan Nis itu didampingi dengan petugas P2B, petugas penanganan bencana ya. Di sana juga bersama Lurah Cilandak Timur, kemudian ada Babinsa, Babinka Tipmas, ada rekan-rekan dari Dinas Sumber Daya Air, ada rekan-rekan dari Disgul Karmat ya. Itu mereka sudah bersiap dengan skenario pemompaan ya apabila dibutuhkan ya. Jadi apabila Dinas Sumber Daya Air dengan pompa mobilnya masih kesulitan untuk melakukan pemompaan, Disgul Karmat pun sudah siap untuk membantu mendukung mengerahkan unit untuk membantu pemompaan ya. Jadi Satpol PP juga di sub juga ada di lokasi. Jadi semua unsur ada di sana, dan pada saat di lokasi juga kawan-kawan dari Dinas Sosial dari Sudinsos Jakarta Selatan ya, Pak Benhard itu Kasudinnya tadi datang dan menyerahkan bantuan logistik untuk korban atau untuk pengungsi ya. Tadi ada 3 atau 4 orang pengungsi di pos siaga bencana di Kelurahan Cilandak Timur di RT 3 di RW 3 itu kebetulan di lahan Dinas Dinas Pertamanan itu ada satu lokasi yang memang dijadikan posko siaga bencana ya, dan tadi cukup efektif sekali untuk membantu karena di sana juga kami BPBD menitipkan perahu karet ya, perahu karet dan perahu fiber, perahu PE, ada 2 unit di situ yang tadi digunakan secara optimal untuk memobilisasi warga yang mau beraktivitas ya. Jadi lebih dominan ini digunakan untuk mobilisasi warga. Kira-kira seperti itu, Mbak. Baik, Pak Yohan, terima kasih atas waktu Anda sudah bergabung dengan Anyus Sore. Selamat sore. Siap. Selamat sore. Ya, akibat diguyur hujan deras, Jalan Raya Pelumpang Semper Koja Jakarta Utara terendam banjir setinggi 50 cm. Sejumlah sepeda motor yang nekat menerobos mati mesin.
Ruas Jalan Raya Pelumpang Semper Koja, Jakarta Utara lumpuh akibat terendam banjir dengan ketinggian mencapai 50 cm pada Senin pagi. Intensitas hujan yang tinggi sejak Senin dini hari serta buruknya sistem drainase membuat banyak pengendara sepeda motor terjebak dan mengalami mati mesin atau mogok saat nekat menerobos genangan. Sejumlah pengendara yang hendak berangkat kerja terpaksa membatalkan perjalanannya dan memilih memutar balik dengan mendorong motornya. Pengendara menyebut luapan air di jalur yang menghubungkan Cilincing menuju Pelumpang sudah sangat dalam dan membahayakan mesin kendaraan. Tadi saya dari sana Pak, banjir. Dari sana nggak bisa juga, ada saya balik aja pulang. Berarti ini ya terputus jalannya Pak, yang nggak bisa lewat ya? Putus Pak. Dalam semana tadi Pak? Nggak kuat. 30 cm, 50 ada? Ada 50. 50 ya Pak ya, oke. Mau kerja? Nah ini ada banjir gini berarti nggak bisa kerja atau gimana Pak? Ya mau nggak mau bang. Pak tadi banjirnya dalam nggak sih Pak? Lumayan bang. Berapa senti yang abang tadi? Ya se-nalput lah bang. 50 cm ada? Ya sampai. Ini berarti mati mesin Bang? Ya ini mogok bang. Banyak pengendara sepeda motor yang memilih berhenti di titik aman untuk menghindari kerusakan mesin. Akumulasi air hujan yang tidak terserap saluran air memperparah kondisi jalan. Para pengguna jalan diimbau mencari rute alternatif guna menghindari kepadatan dan potensi kendaraan mogok. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Hadisti Nur Arifah di kawasan Mangga 2 dan Naura Syafikah di Jembatan Tiga Raya Pluit, Jakarta. Selamat sore rekan-rekan, saya ke Hadisti terlebih dahulu. Hadisti, bagaimana kondisi terkini di sana? Ya, selamat sore Reni dan juga pemirsa. Untuk situasi terkini di kawasan Mangga 2 Jakarta Pusat masih digenangi oleh banjir sejak pagi tadi hingga sore hari ini. Di tempat saya melaporkan saat ini, tepatnya di Jalan Raya di depan pusat perbelanjaan yang berada di kawasan Mangga 2 ini, terlihat ketinggian banjir hingga sore hari ini masih setinggi lutut orang dewasa atau sekitar 20 hingga 30 cm. Memang hingga sore hari ini untuk ketinggian banjir ini perlahan sudah mulai surut jika kita bandingkan dengan pagi tadi yang ketinggiannya sempat mencapai sepinggang orang dewasa atau sekitar 1 meter, dan hingga sore hari ini sudah mulai surut. Namun untuk lalu lintas di Jalan Raya Mangga 2 Jakarta Pusat ini tersendat atau lumpuh, di mana baik itu kendaraan roda 2 maupun roda 4 tidak dapat melewati ruas jalan raya ini yang menuju ke arah Jalan Gunung Sahari atau ke kawasan Senen. Namun kalau untuk di sisi sebelahnya yang menuju ke arah Ancol ini masih dapat berjalan secara normal. Nah, kalau kita lihat memang banjir ini mengganggu sejumlah aktivitas, tidak hanya lalu lintas saja, namun aktivitas warga juga terganggu. Kalau kita lihat ruko-ruko yang berada di pinggir jalan yang terdampak banjir ini juga tutup atau tidak beroperasi sejak pagi tadi hingga sore hari ini karena memang kondisi banjir yang menggenangi jalan kawasan di Mangga 2 ini. Dan kemudian juga di sisi sini Reni dan juga pemirsa, terlihat kendaraan yang mengantri. Mereka memantau kondisi ketinggian banjir. Beberapa kendaraan memilih memutar balik, namun beberapa juga ada tadi yang memaksa untuk menerobos kawasan ataupun jalan yang terdampak banjir ini. Namun tadi beberapa kendaraan terlihat terhenti di jalan atau di tengah yang terdampak banjir alias mogok, sehingga mereka tadi terpaksa harus mendorong kendaraan mereka. Dan sore hari ini kalau kita lihat juga petugas kepolisian sudah turun ke lapangan atau ke lokasi yang terdampak banjir, di mana kepolisian hingga sore hari ini terus melakukan upaya pengaturan lalu lintas. Dan di kawasan Jalan Mangga 2 ini memang sudah diterapkan rekayasa lalu lintas, Reni dan juga pemirsa, diterapkan kontraflow di sisi jalan menuju ke arah Ancol, di mana satu sisi ini digunakan untuk kendaraan menuju ke kawasan Senen. Dan memang kalau untuk melihat lalu lintas hingga sore hari ini masih normal, masih dapat dilalui oleh kedua sisi, baik itu yang menuju ke arah Ancol maupun juga bagi masyarakat yang akan menuju ke kawasan Senen dengan melalui jalan yang menerapkan kondisi kontraflow ini. Nah, kemudian juga kalau kami lihat untuk yang terdampak banjir ini juga tidak saja hanya di jalan raya saja, namun juga di pemukiman warga. Namun untuk bantuan atau proses evakuasi memang tidak diterapkan pada
pada sore hari ini karena untuk kondisi banjir ini masih hanya sebatas di jalanan atau tidak sampai masuk ke rumah warga. Dan kami masih terus memantau Reni dan juga pemirsa akan seperti apa nanti kondisinya, bagaimana nantinya apakah banjir ini akan surut atau akan nanti juga semakin tinggi, karena kalau melihat potensi hujan belakangan ini cukup tinggi. Begitupun banjir ini juga diakibatkan tingginya curah hujan yang terjadi pada Minggu malam hingga Senin pagi tadi. Tadi beberapa warga memang mengaku bahwa banjir ini sudah terjadi sejak Minggu malam, sejak dini hari begitu hingga sore hari ini, dan berangsur surut. Kalau dibandingkan pagi tadi memang tidak setinggi pagi tadi, namun kalau untuk kondisi di sore hari ini meskipun sudah surut masih tidak dapat dilalui kendaraan, ataupun jika ada kendaraan yang menerobos ini beberapanya tadi mengalami kondisi yang mogok atau terhenti di tengah jalan. Demikian Reni. Baik, Dayasi yang melaporkan kondisi terkini di kawasan Mangga 2. Selanjutnya kita ke Naura di Jembatan 3 Raya Ploe, Jakarta. Naura, bagaimana kondisi terkini di sana? Ya, selamat sore Reni dan juga pemirsa. Berbanding dengan kondisi di pagi hari, untuk sore hari ini di kawasan Jembatan 3 Raya Jakarta Utara terpantau sudah surut untuk banjirnya. Dan tepat di belakang saya, juru kamera saya Eri Nugra akan memperlihatkan kepada Reni dan juga pemirsa untuk kondisi saat ini memang sudah surut, tidak terlihat adanya genangan, dan untuk kendaraan roda 2, roda 4 dan juga transportasi umum sudah bisa berkendara kembali di kawasan Jembatan 3 Raya Jakarta Utara ini. Dan memang kalau misalnya kita lihat di pagi hari tadi sempat saya bertanya dengan salah satu warga yang ada di sini, banjirnya ini cukup parah, yaitu ada di sepinggul orang dewasa, bahkan untuk batas dari busway di sebelah sana tadi itu melampaui batas dari busway yang ada di sebelah sana, sehingga bisa kita lihat untuk saat ini kondisinya sudah berangsur baik. Kemudian juga untuk warga sudah bisa beraktivitas kembali, kendaraan juga bisa beraktivitas kembali, sehingga untuk pemirsa yang ingin berkendara di sekitaran Jembatan 3 Raya Jakarta Utara ini bisa untuk beraktivitas kembali melalui jalanan ini karena sudah berangsur kembali baik, dan juga untuk air sudah tidak terlihat lagi, maksud kami, untuk yang ada di sini. Namun memang seperti yang kita ketahui bersama, kalau misalnya kita lihat di perkiraan cuaca Reni dan juga pemirsa, memang kalau hujan ini di perkiraan cuaca akan terus mengguyur Jakarta dan sekitarnya hingga di malam hari. Namun kita lihat kembali dan dipantau kembali juga pastinya di kawasan Jakarta Utara, khususnya di Jembatan 3 Raya ini, apakah nantinya akan tergenang kembali. Namun diharapkan dari warga sini dan juga pastinya dari pengendara yang ada di sini tidak ada genangan kembali, sehingga bisa tetap beraktivitas seperti biasanya. Sementara itu Reni. Baik, terima kasih Naura dan Hadis di atas laporan Anda. Selamat sore dan selamat bertugas kembali.